Kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan proyek statistika dari Bu Lesti, yaitu mengumpulkan berat badan siswa-siswa kelas 10-6. Saya Raden Muhammad Falancio sebagai ketua. Saya Bilgal Bani Raska sebagai anggota. Saya Tio Fatin sebagai anggota. Saya Arunisa Aziza sebagai anggota. Saya juga Riptanaya sebagai anggota. Saya Alicia Putri sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan bagian pertama dari tugas kami, yaitu pengumpulan data. Pada tahap pertama ini kami mengumpulkan berat badan seluruh siswa kelas 10-6. Seperti yang teman-teman lihat di sisi kiri, ini adalah data mentahnya yang masih berantakan. Jadi agar data ini lebih bermakna, kami memindahkannya ke dalam tabel turus di sebelah kanan. Kami mengelompokkan setiap berat badan yang sama dan menghitung frekuensinya. Tabel ini menjadi fondasi penting bagi kami untuk melakukan perhitungan statistik selanjutnya, seperti mencari rata-rata atau jangkauan berat badan kelas kita. Data yang sudah dibuat dalam bentuk tabel turus supaya lebih gampang dilihat dan dipahami jumlahnya. Yang pertama, 39 kg jumlah siswanya yaitu 4 orang. Yang kedua, 40 kg jumlah siswanya 2 orang. 41 kg jumlah siswanya yaitu 1 orang. 43 kg jumlah siswanya yaitu 1 orang. 44 kg jumlah siswanya 1 orang. 45 kg jumlah siswanya 6 orang. 46 kg jumlah siswanya 1 orang. 47 kg jumlah siswanya 1 orang. 48 kg jumlah siswanya 3 orang. 49 kg jumlahnya 1 orang. 50 kg jumlah siswanya yaitu 1 orang. 52 kg jumlah siswanya 1 orang. 53 kg jumlah siswanya yaitu 2 orang. 58 kg jumlah siswanya yaitu 1 orang. 64 kg jumlah siswanya 1 orang. 65 kg jumlah siswanya 1 orang. 70 kg jumlah siswanya 1 orang. 75 kg jumlah siswanya 1 orang. 77 kg jumlah siswanya 1 orang, dan 95 jumlah siswanya 1 orang. Kemudian fungsi turus yaitu untuk mencatat data secara cepat dan memudahkan perhitungan. Frekuensi fungsinya untuk menunjukkan jumlah kemunculan suatu data. Nah, untuk bentuk turus dan frekuensinya ada seperti yang ada di dalam tabel ya teman-teman. Oke, jadi pada tahap ini kita akan menyusul tabel distribusi frekuensi dari data yang telah kita miliki. Langkah pertama adalah menghitung jangkauan data. Jangkauan diperoleh dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Dari data nilai maksimum adalah 95 dan nilai minimum adalah 39. Sehingga jangkauan sama dengan 95 dikurangi 39 memiliki hasil 56. Dan selanjutnya, kita menentukan banyak kelas interval. Rumus yang digunakan adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N adalah banyak data. Jumlah data yang kita miliki adalah 32, sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 32. Dan log 32 itu bernilai sekitar 1,5. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,5 sama dengan 1 tambah 4,965 memiliki hasil 5,965. Karena jumlah kelas harus bilangan bulat, kita bulatkan menjadi 6 kelas. Langkah berikutnya adalah menentukan panjang interval kelas. Rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Panjang interval sama dengan 56 dibagi 6 sama dengan 9,33. Kemudian kita bulatkan menjadi 10 agar lebih mudah digunakan. Setelah itu, kita mulai menyusun interval kelasnya. Dimulai dari yang terendah yaitu 39. Dengan panjang interval 10 kita mendapatkan kelas-kelas berikut. Nah, langkah terakhir adalah menentukan frekuensi pada setiap kelas, yaitu banyaknya data yang masuk ke tiap interval. Hasilnya adalah interval 39 sampai 48 memiliki frekuensi 20, interval 49 sampai 58 sebanyak 6, interval 59 sampai 68 sebanyak 2, interval 69 sampai 78 sebanyak 3, interval 79 sampai 88 sebanyak 0, dan interval 89 sampai 98 sebanyak 1. Jika kita jumlahkan seluruh frekuensi, hasilnya adalah 32, sesuai dengan jumlah data awal. Dengan demikian, tabel distribusi frekuensi sudah berhasil kita susun dengan lengkap, seperti di gambar. Langkah selanjutnya kita membuat diagram lingkaran. Langkah pertama membuat diagram lingkaran adalah mengetahui jumlah seluruh data.
total data kita yaitu 32 siswa. Langkah pertama, ubah ke persentase. Rumus persentase itu sendiri adalah setiap frekuensi dibagi total data lalu dikali 100%. Jadi, F per 32 dikali 100%. Yang pertama, data 39 sampai 48 ada 20 siswa. Jadi, 20 dibagi 32 dikali 100% hasilnya 62,5%. Data kedua, 49 sampai 58 ada 6 siswa. Jadi, 6 dibagi 32 dikali 100% hasilnya 18,75%. Data ketiga, 59 sampai 68 ada 2 siswa. Jadi, 2 dibagi 32 dikali 100% hasilnya 6,25%. Dan data keempat, 69 sampai 78 dan ada 3 siswa. Jadi, 3 dibagi 32 dikali 100% hasilnya 9,35%. Data kelima, 79 sampai 88. 0 siswa. Jadi, 0 dibagi 32 dikali 100% hasilnya 0%. Dan yang terakhir, 89 sampai 98 ada 1 siswa. Jadi, 1 dibagi 32 dikali 100% hasilnya 3,15%. Tadi kan mencari dalam bentuk persentase, sekarang dalam bentuk sudut. Karena sudut lingkaran itu isinya 360 derajat, berarti kita mencari rumus sudutnya, yaitu F data dibagi N dikali 360 derajat. Karena N-nya 32, berarti dari atas sampai bawah semuanya 32. Tinggal F-nya aja yang dimasukin. Yang pertama, ada 20 per 32 dikali 360 derajat, hasilnya 225 derajat. Yang kedua, 6 per 32 dikali 360 derajat, berarti 67,5 derajat. Yang ketiga, ada 2 per 32 dikali 360 derajat, hasilnya 22,5 derajat. Yang keempat, 3 per 32 dikali 360 derajat, hasilnya 33,75 derajat. Yang kelima, 0 per 32 dikali 360 derajat, hasilnya 0 derajat. Yang keenam, 1 per 32 dikali 360 derajat, hasilnya 11,25. Tadi 1 sampai 6 itu nilainya 1, 39 sampai 48. Yang kedua, 49 sampai 58. Yang ketiga, 59 sampai 68. Yang keempat, 69 sampai 78. Yang kelima, 79 sampai 88. Dan yang keenam, 89 sampai 98. Nah, untuk menyajikan dalam bentuk lingkarannya, yang pertama tadi dari persentase, pertama kita buat dulu lingkarannya, lalu kita buat titik tengahnya. Karena yang paling besar tadi nilainya adalah 62,5%, berarti besar sudutnya 62,5% yang lebih besar ya. Ini yang 39 sampai 48 karena frekuensinya ada 20. Dan yang kedua, ini ada yang frekuensi terbesar yaitu 49 sampai 58. Jumlah persennya ada 18,75%. Berarti dibuatnya agak sedikit lebih kecil dari yang pertama. Yang ketiga, yang frekuensi lebih banyak yaitu yang 69 sampai 78, yaitu ada 3 frekuensinya. Dibuatnya berarti lebih kecil lagi dari yang tadi yang kedua. Sekarang yang keempat yaitu ada 59 sampai 68, yaitu ada dua siswa atau frekuensi ada 2. Dibuatnya lebih kecil lagi dari yang sebelumnya. Dan yang kelima ada 89 sampai 98, frekuensinya ada 1, berarti dibuatnya paling kecil dari yang semuanya. Dan yang terakhir yang 79 sampai 88, frekuensinya ada 0, berarti tidak usah diisi di dalam lingkarannya. Dari hasil data yang kita peroleh, nanti hasilnya seperti ini. Dan untuk cek dan rechecknya, bagian persentase semuanya dikalkulasi dulu, dijumlahkan. Kalau hasilnya belum 100%, berarti ada yang salah dalam penjumlahannya. Dan untuk yang sudut, kalau misalnya dijumlahkan semuanya tidak 360 derajat, berarti masih salah. Harus ada yang dibenarkan terlebih dahulu. Terima kasih. Setelah yang sudah dijelaskan tadi, sekarang kita masuk ke dalam tahap pembuatan histogram. Nah, histogram ini menunjukkan distribusi data berdasarkan interval kelas yang telah ditentukan. Pada bagian sumbu horizontal terdapat interval nilai, yaitu mulai dari 39, 48, 49, 58, 59, 68, 69, 78, 79, 88, hingga 89 sampai 98. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi atau banyaknya data pada setiap interval. Untuk membuat histogram ini digunakan
batas bawah dan batas atas. Nah, kemudian dihitung juga tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu dihitungnya batas bawah dikurang 0,5 dan tepi atas itu dihitungnya batas atas ditambah dengan 0,5. Hal ini bertujuan data menjadi kontinu dan tidak terjadi celah antar kelas. Dari histogram yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi berada pada interval pertama, yaitu 39 sampai 48, yang berarti sebagian besar data berada pada rentang tersebut. Sementara itu, interval lainnya memiliki frekuensi yang lebih rendah, bahkan ada yang mendekati 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi data cenderung terkonsentrasi pada nilai rendah dan semakin menurun pada nilai yang lebih tinggi. Kemudian di tahap ketiga itu ada konsep dasar pengolahan data. Data statistik dibagi menjadi 3 kategori utama untuk dianalisis. Ukuran pemusatan data meliputi mean, X-bar, median ME, dan modus MO. Ukuran penempatan data meliputi kuartil, Q1, Q2, Q3, desil, dan persentil. Kemudian ukuran penyebaran data meliputi jangkauan atau jack, simpangan kuartil, sak, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Kemudian rumus mean data berkelompok. Untuk menghitung rata-rata pada data yang sudah dikelompokkan dalam interval, menggunakan rumus mean sama dengan sigma frekuensi dikali XI per N. Angka perhitungannya yaitu yang pertama menentukan nilai tengah atau XI diambil dari nilai tengah antara batas bawah dan batas atas interval. Kemudian yang kedua menghitung frekuensi dikali XI, mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah di setiap baris. Misalnya 20 dikali 43,5 sama dengan 870. Kemudian menjumlahkan data. Total frekuensi N 20 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 32. Total hasil perkalian sigma F frekuensi dikali XI sama dengan 870 ditambah 321 ditambah 127 ditambah 220,5 ditambah 0 ditambah 93,5 sama dengan 1632. Kemudian hasil akhirnya yaitu memasukkan nilai yang sudah dapat ke dalam rumus. Mean sama dengan 1632 per 32 sama dengan 51. Jadi kesimpulannya nilai mean atau rata-rata ini dari data interval tersebut adalah 51. Kelompok atau opsional, jika data disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, rumusnya sedikit dimodifikasi, yaitu mean sama dengan sigma frekuensi dikali nilai data per sigma frekuensi. Kemudian ada tips tambahan untuk penjelasannya, yaitu kelebihan mean. Mean itu sangat stabil dan mempertimbangkan setiap nilai dalam data. Kelemahannya mean itu sangat sensitif ya, sensitif terhadap outlier atau nilai ekstrim. Contohnya, jika 4 orang punya uang 10.000 dan 1 orang punya 1 juta, rata-ratanya akan menjadi sangat tinggi. Padahal mayoritas orang sebenarnya hanya punya uang sedikit. Kedua, kita harus bisa mencari median atau Q2 yang artinya nilai tengah. Yang pertama, kita harus cari kelas Q2 setengah N. Setengah N sama dengan 1/2 dikali 32 sama dengan 16, yang artinya data ke 1. Yang kedua, kita harus mencari menggunakan rumus, yaitu Q2 sama dengan tepi bawah setengah N dikurang F besar dibagi F kecil dikali I. Sama dengannya, Q2 sama dengan tepi bawah tambah setengah N dikurang F besar dibagi F kecil dan
dikali I sama dengan 38,5 ditambah 16 kurang 0 dibagi 20 dikali 10. Nah, 20 bisa dibagi 10, yang artinya 20-nya masih tersisa 2 dan 10-nya dihabiskan. Sama dengan 38,5 tambah 8 yang hasilnya 46,5. Yang ketiga, kita masuk ke modus atau MO. Modus atau MO adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai dengan frekuensi terbanyak atau tertinggi. Dalam data kelompok, modus dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Cara cari modus, yang pertama ada cari kelas. Cari kelas bisa dengan frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar ini adalah data ke-1. Cara kedua dengan rumus. MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali I. Sama dengan 38,5 plus 20 dikurang 0 per 20 plus 14 dikali 10. Sama dengan 38,5 plus 20 per 34 dikali 10. Sama dengan 38,5 plus 5,88 yang hasilnya 44,38. Jadi hasil modus yang dicari dengan rumus adalah 44,38. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian penempatan data. Sebelumnya, penempatan data digunakan untuk membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Pertama, kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Berdasarkan gambar, diketahui jumlah data N adalah 32 dan panjang interval I adalah 10. Kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas Q3. Q1 kuartil 1 mencari data ke 1/4 dari total. Hasil hitungnya ialah 42,5. Dan Q3 atau kuartil 3 mencari data ke 3/4 dari total. Lalu hasil hitungnya adalah 55,17. Pada bagian ini, kita akan membahas desil, yaitu letak yang membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Lalu desil kedua, pertama cari kelas I per 10N. 2/10 dikali 32 sama dengan 6,4 data ke-1. Langkah kedua, D5 sama dengan TB ditambah I per 10N dikurang F besar dibagi F kecil dikali I. Sama dengan 38,5 ditambah 64 dikurang 0 dibagi 20 dikali 10. Sama dengan 38,5 ditambah 64 per 20 dikali 10. Nah, di situ 20 dengan 10-nya bisa kita coret ya. Sama dengan 38,5 tambah 3,2 D5 sama dengan 41,7. Maknanya nilai desil kedua D2 sebesar 41,7 menunjukkan bahwa sekitar 20% data berada di bawah atau sama dengan 41,7. Sedangkan 80% data lainnya berada di atas data tersebut. Di atas nilai tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan persentil. Persentil adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui posisi suatu data dalam sekelompok data. Persentil akan membagi data menjadi 100 bagian yang besar sama. Jadi di sini kita akan mencari persentil ke-70. Cara yang pertama cari kelas, rumusnya I per 100N sama dengan 70 per 100 dikali 32 sama dengan 22,4. Itu data ke-2. Cara yang kedua dengan rumus. Persentil 70 sama dengan TB plus I per 10N dikurang F per F dikali I. F yang di atas itu frekuensi kumulatif sebelum kelas, dan F yang di bawah itu adalah frekuensi kelas. Sama dengan 48,5 plus 22,4 dikurang 20 per 6 dikali 10. Sama dengan 48,5 plus 2,4 per 6 dikali 10. Yang hasilnya persentil 70 adalah 52,5.
Maknanya, nilai 52,5 sebagai persentil ke-70 menunjukkan bahwa sekitar 70% data berada di bawah nilai dan 30% data berada di atasnya. Oke, kita lanjut ke penyebaran data. Nah, penyebaran data itu diawali dengan JAK atau jangkauan antar kuartil, di mana jangkauan antar kuartil ini adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan selisih antar kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, ukuran ini tuh digunain buat mengetahui seberapa lebar penyebaran data pada bagian tengah, yaitu 50% data. Konsep dasarnya dulu nih, konsep dasar dalam statistik itu data dibagi menjadi 4 bagian menggunakan kuartil, yaitu ada Q1 kuartil bawah atau batas 25% data pertama, dan Q2 atau median, yaitu batas 50% data, dan Q3 atau kuartil atas, batas 75% data. Nah, bagian antara Q1 dan sampai Q3 adalah 50% data tengah. Nah, jadi rumus jangkauan antar kuartil itu sendiri adalah Q3 dikurang Q1. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, Q3 memiliki nilai 55,17 dan Q1 42,5. Jadi, 55,17 dikurang 42,5 yang memiliki hasil 12,67. Nah, apa sih makna dari nilai 12,67 ini? Jadi, jika kita membuang 25% orang dengan berat badan terendah dan 25% orang dengan berat badan tertinggi, maka sisa orang yang di tengah memiliki rentang perbedaan berat maksimal sebesar 12,67 kg. Nah, kita lanjut ke simpangan antar kuartil. Simpangan antar kuartil dengan jangkauan antar kuartil itu apa sih bedanya? Kalau simpangan antar kuartil ini adalah diambil dari setengahnya jangkauan antar kuartil. Nah, simpangan antar kuartil ini tuh digunain buat melihat seberapa jauh data menyebar di sekitar nilai tengah tanpa dipengaruhi oleh data ekstrim. Nah, jika tadi jangkauan antar kuartil rumusnya Q3 dikurang Q1, maka simpangan antar kuartil ini Q3 dikurang Q1 dibagi 2 karena setengahnya jangkauan antar kuartil. Jadi, Q3-nya tadi memiliki nilai 55,17 dan Q1-nya memiliki nilai 42,5 dikurang memiliki hasil 12,67 dan 12,67 dibagi 2 memiliki hasil 6,335. Nah, apa sih maknanya tersebut? Simpangan antar kuartil sebesar 6,335 ini tuh menunjukkan bahwa penyebaran data di sekitar median tidak terlalu jauh, sehingga data relatif tuh cukup terkonsentrasi di bagian tengah dan rata-rata jarak berat badan dari titik tengah untuk 50% kelompok data yang berada di pusat sebesar 6,335 itu. Oke guys, yang terakhir di unit penyebaran data ini ada simpangan rata-rata dan simpangan baku atau simpangan ragam. Apa sih simpangan rata-rata itu? Simpangan rata-rata adalah cara paling jujur untuk melihat jarak tiap data ke nilai rata-ratanya. Kita ingin tahu secara rata-rata seberapa jauh setiap angka meleset dari pusatnya. Nah, simpangan rata-rata ini rumusnya yaitu sigma F dikali mutlak XI min X bar per N. Di sini kita dapat sigma F dikali mutlak XI min X barnya yaitu 300 dibagi dengan N, yaitu N nya 32 ya. Hasilnya adalah 9,38. Makna dari nilai 9,38 ini adalah menunjukkan bahwa data menyimpang sekitar 9,38 dari nilai rata-rata, sehingga penyebaran data tergolong cukup besar. Dan yang terakhir ada simpangan ragam. Apa sih simpangan ragam itu? Simpangan ragam atau simpangan baku adalah alat ukur yang lebih canggih dan paling sering digunakan dalam statistik. Bedanya, alih-alih menggunakan nilai mutlak, kita mengkuadratkan nilai selisihnya. Rumusnya yaitu akar sigma F dikali XI min X bar kuadrat per N. Di sini kita dapat nilai sigma F dikali XI min X bar kuadratnya yaitu 4800. Berarti
akar 4800 dibagi 32, yaitu akar 150. Karena masih dalam bentuk akar, kita ubah lagi, kita sederhanakan, yaitu akar 25 dikali 6. Karena 25 bisa kita jadikan pecahan angka biasa, yaitu 5, berarti 5 akar 6. Nah, 5 akar 6 ini jika dijadikan angka biasa, yaitu 12,25, namun ini belum angka pasti ya, jadinya sama dengannya kita gelombangkan. Maknanya apa sih dari nilai 12,25 itu? Simpangan baku sebesar 12,25 menunjukkan bahwa rata-rata penyimpangan data terhadap nilai rata-rata adalah sekitar 12,25. Hal ini berarti data memiliki penyebaran yang cukup besar sehingga nilai-nilai dalam data tidak terlalu terpusat di sekitar rata-rata. Nah, dari semua nilai yang sudah kita kumpulkan, kita sudah menyajikan dalam bentuk tabel ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.